Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Shalom sahabat suara Injil yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Apa kabar saudara? Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Puji Tuhan teman-teman, kali ini saya ingin membagikan video yang sangat luar biasa yang tentunya akan memberkati kita semua, yaitu kita akan mendengarkan kesaksian langsung dari seorang murtadin dari Madura. Ya, kita patut bersyukur ya, dimana kita selama ini berdoa untuk suku-suku bangsa agar mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Dan kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang murtadin dari Pulau Madura langsung. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Tetapi teman-teman, yang menariknya lagi, banyak orang yang meragukan, mempertanyakan identitas seorang murtadin ini. Apakah dia benar dari orang Madura atau dia bukan orang Madura, dia bukan dari orang Muslim, karena kita tahu ya Pulau Madura itu sangat taat dengan keyakinan mereka seperti itu ya. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus sangat luar biasa. Mau sekeras apapun hati seseorang, Roh Kudus dapat menjamah melawat hati mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Saya harap teman-teman jangan skip, nonton sampai selesai karena video ini tidak lama. Saya berharap teman-teman juga untuk dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, dan juga membagikan video ini ke media sosial teman-teman agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video-video di channel ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan termasuk dari omongan dari komen-komentar yang saya dapat, termasuk juga inbox ya, Madura asli ya kan. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan memberikan klarifikasi dan akan menyampaikan sebuah kebenaran, apakah benar saya ini orang Madura asli atau tidak, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, kita lahir baru, artinya kita harus melakukan hal-hal yang baru. Kita harus iman kita, kehidupan kita, semuanya menjadi baru. Mungkin sebelumnya kita menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan, kita tidak mengenal kasih. Tetapi setelah saya menerima Yesus sebagai Juru Selamat saya dalam hidup saya memulai hidup baru, semuanya dari nol, saudaraku. Saya katakan Tuhan, apabila ada orang yang mengatakan bahwa benar nggak sih saya ini orang, saya ini menjadikan berkat untuk saya dan juga Anda semuanya yang terkasih di dalam Tuhan. Mari saudara dalam Tuhan kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan pada hari ini boleh kami bersama-sama melalui live streaming ini Tuhan. Saya akan menyampaikan kesaksian Tuhan. Kau pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan menyampaikan kebenaran Bapa untuk semua saudara kami yang seiman ataupun orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Marilah Bapa Engkau menjamah ya Tuhan, sehingga boleh kami Tuhan menjadikan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu siap menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan demikian juga identitas hamba-Mu Tuhan. Bapa di surga, tuntunlah Tuhan, Engkau tuntun segala perkataan hamba-Mu, bibir mulut hamba-Mu Tuhan, sehingga boleh ya Bapa ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mendapatkan sebuah komentar bahwa saya ini katanya mengaku-ngaku gitu kan, bahwa saya ini dikatakan saya bukan orang Madura. Nggak mungkin dong orang Madura itu bisa jadi orang Kristen gitu kan. Saudara yang terkasih Tuhan, melalui firman Tuhan bahwa di Lukas pasal ke-1, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya kan? Tuhan kita Allah yang luar biasa, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah kita adalah Yesus Kristus yang dahsyat. Jadi apapun itu tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan, saudara. Termasuk dalam hidup saya dan juga Anda. Termasuk orang-orang yang saat ini mungkin belum menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan tidak mempercayainya.
Tetapi sama hal itu juga terjadi pada saya dulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saudara. Mengatakan bahwa saya ini bukan orang Madura, ya Allah, kebaik apa saya kok abohong, kan deh iya. Nah, ada gunanya orang abohong, orang Kristen lahir baru tak kira bohong, ya kan? Nggak ada gunanya orang berbohong, termasuk orang Kristen baru yang lahir baru itu nggak mungkin berbohong, ya kan? Mungkin di saat ada orang Kristen dia murtad keluar, jangan katakan dia itu mu'alaf. Sesungguhnya orang yang meninggalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kurang kurang dia itu orangnya murtad sehingga meninggalkan itu Islam. Tetapi di sini saya mengatakan kepada Anda, bersyukurlah Anda dikatakan bahwa Anda sekarang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kenapa? Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Mengaku aja bilang orang dia itu adalah orang Madura. Saudara katakan Tuhan bisa membentuk dan menyelamatkan setiap anak-anak yang dikasihinya dengan caranya yang unik, termasuk saya, saudara. Saya akan membenci orang Kristen. Saya dulu mempunyai teman ya. Kalau seandainya teman saya waktu kanan saya yakin dia tuh akan merasa gitu bahwa saya memang dulu membenci dia gitu kan. Tetapi di sini saya minta ampun pada dia, namanya itu Dogi ya. Kawan saya itu orang Kristen yang kadang dia itu sangat saya benci gitu. Ya maklum lah, karena di dalam ajaran saya yang sebelumnya bahwa selain gitu. Tetapi saya menghargai, saya menghormati bahwa setiap agama memiliki ajaran yang berbeda-beda, saudaraku. Ya, termasuk juga seperti Kristen ini ya. Tetapi puji Tuhan, setelah saya masuk ke Kristen, saya mendapatkan kebenaran, saya lebih mengerti apa itu Kristen, dan bagaimana Tuhan itu penuh kasih kepada saya dan Anda. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan kebenaran ini ya, yang mengatakan saya bukan orang Madura asli. Tetapi saya mohon maaf sebelumnya ya, apabila ada suara ketok-ketok palu ini ya. Karena kalau saya tidak menyampaikan kebenaran, saya tidak ingin orang itu berbuat dosa dengan mengata-ngatai saya. Dan orang itu berbuat dosa semakin hari semakin banyak kepada saya gitu. Tapi puji Tuhan bahwa cacian dan makian itu adalah sesuatu hal yang doa. Jadi kutukan itu, saudaraku, di dalam kita yang percaya pada Yesus Kristus, bahwa caci maki itu adalah yang awalnya dari sebuah kutuk akan berubah menjadi berkat, saudara. Saudara Tuhan, di sini saya akan memberikan ini sebuah akte kelahiran saya, ya kan? Akte kelahiran saya bahwa di sini ini sudah pasti bahwa saya ini adalah orang Madura, ya, orang Sampang. Ya. Di sini orang Sampang. Dan ini kutipan ini tahun 83. Saya tidak ada sebuah saudara. Saudara. Dan saya ada yang mengatakan, di mana sih rumah kamu gitu kan? Rumah saya yang di Sampang. Rumah orang tua saya, saudaraku, rumah saya ada di Jalan Imam Ghazali nomor 98, Kabupaten Sampang, ya. Saudaraku, karena saya misalkan dari kecil sampai saya dewasa, sampai saya menikah gitu ya. Jadi rumah saya, yang ingin tahu di mana rumah saya di Sampang itu, silahkan dicek langsung atau bisa datang ke kelurahannya. Di situ rumah saya, Jalan Imam Ghazali nomor 98, Sampang. Tepatnya di jalannya itu ingin cross check apakah benar saya orang Sampang asli, Anda boleh cross check ya, pergi ke desa, tanya rumahnya Dian
anaknya dari almarhum Bapak Sunaryo, ya, yang rumahnya Jalan Imam Ghazali nomor 98, itu bener nggak warga negara warga? Nah, saya tidak mau bohong-bohong, saudara. Buat saya kebohongan itu nggak ada gunanya. Dan bener nggak sih, saya sekolah juga di Sampang, saya sekolah di SD Gunung Sekar 3, yaitu nggak jauh dari rumah orang tua saya, ya. SD Gunung Sekar 3. Saya lulus tahun 95. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang bertanya, di manakah sekolah SMP saya? SMP saya sekolah di SMP favorit, yaitu di SMP Negeri 1 Sampang. Ya, ini dia. Saya berbohong. Saya lulus tahun 1998 di SMP Negeri 1 Sampang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga saya SMA, saya lulus tahun 2001 di SMP Sampang. Saya nggak mau, saudaraku, apabila ada orang yang mengatakan bahwa saya ini bukan orang Madura asli. Tetapi di sini saya ingin meluruskan, saya tidak ada niat untuk membohongi siapapun, ya. Saya tidak ingin berkat yang Tuhan berikan kepada saya ini saya sia-siakan. Justru puji Tuhan, sekarang saya menjadi penginjil atau seorang gembala, saudaraku. Karena kenapa? Saya ingin berbagi berkat. Saya ingin memberkati semua orang dengan kesaksian-kesaksian kehidupan saya, saudara. Termasuk bagaimana proses saya setelah saya menjadi orang Kristen, ya. Tentunya kehidupan saya juga berubah lebih baik, dan juga saya menjadi orang yang menjadi lebih tegas, ya. Karena kita hidup di dalam Kristus. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Ingat, orang Kristen itu nggak perlu sumpah-sumpah, ya. Orang Kristen nggak perlu sumpah-sumpah kayak yang lain. Sumpah demi Allah loh, gitu kan, untuk dipercayai. Tetapi orang Kristen tanpa sumpah, dia harus berkata dengan baik dan benar dan juga jujur. Anda tidak percaya bahwa Immanuel, Tuhan beserta kamu, Tuhan beserta Anda, saudara. Ingat, orang Kristen itu nggak boleh bersumpah. Orang Kristen yang dipegang adalah perkataannya. Apa yang dikatakannya itu adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah kebohongan. Orang Kristen nggak perlu bersumpah-sumpah demi Allah. Jadi orang Kristen yang pintar, yang bijak, yang benar, ya. Apa yang dikatakan adalah sebuah berkat. Apabila Anda dikutuk, Anda harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup merubah kutuk itu menjadi berkat untuk kehidupan Anda. Dan apabila ada orang yang masih belum percaya kalau saya ini adalah orang Madura, ya, Anda juga bisa cross check. Itu juga mantan bayangkari, saudara. Ya, kebetulan saya ternyata ada yang terselip ini, ya, terselip di beberapa data-data saya di sini bahwa saya itu dulunya adalah mantan seorang bayangkari. Saya juga mantan seorang bayangkari Kabupaten Sampang. Jadi tentunya buat ini memang benar-benar orang Sampang Madura. Papa saya orang dari Kabupaten Pamekasan, Gurem, ya. Orang Gurem, tang papa orang Gurem, bentang mama orang Bengkalan. Mama saya orang Bangkalan. Kebetulan dan itu sudah rencana Tuhan bahwa orang tua saya itu setelah menikah tinggal di Kabupaten Sampang dan lahirlah kakak saya dan adik saya.
bahwa saya memang benar-benar orang Madura asli, no KW-KW. Kalau seandainya pun saya saat ini menginjak kaki saya di Kalimantan Barat, itu semuanya karena Tuhan Yesus. Saya memulai mengenal Tuhan, belajar ketuhanan itu, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saya dan orang-orang yang percaya di Kalimantan Barat ini. Dan Tuhan menginginkan saya melayani, saya layani di sini. Saya lebih keinginan saya adalah untuk melayani Tuhan dengan setulus hati. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya itu digaji, ya nggak apa-apa. Kalau Anda mengatakan bahwa saya masuk ke seni, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma saya akan memberitahu kepada Anda bahwa saya menjadi orang Kristen sampai saat ini pelayanan, saya tidak pernah menerima gaji, saudara. Ya, saya nggak ada bulan. Nah, gimana cara kamu hidup? Ingat, saudaraku, bahwa Tuhan sanggup memelihara burung di angkasa sana, di udara, yang terbang ke sana kemari, nggak punya rumah, nggak punya dapur, nggak punya ruang tamu, nggak punya tempat tidur seperti kita. Tuhan sanggup memelihara, saudara. Ya. Apalagi saya dan Anda. Tidak mungkin anak Tuhan oleh Tuhan Yesus itu ditelantarkan dan jatuh sampai tergeletak. Anda harus yakin dan percaya Tuhan Yesus sanggup memelihara Anda dari keluarga Anda dan semua orang-orang yang mengasihi Anda, terutama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari katakan amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentunya kalau sudah saya memberikan sampai alamat rumah saya sekalipun di Sampang, Madura, yang belum percaya, silahkan. Benar nggak saya ada di sana? Kalau bertanya, benarkah? Tanyakan dulu saja nama papa saya, ya. Meskipun almarhum, papa saya bukan orang biasa, ya. Karena menurut saya papa saya adalah orang luar biasa, dan dalam satu jalan itu, satu kampung, orang itu mengenal orang tua saya, termasuk saya, gitu. Karena saya dulu orang yang bandel, saudara. Ya. Tapi puji Tuhan, setelah saya mengenal Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus sanggup ubahkan dari bandel saya menjadi pun. Tuhan memakai saya ikhlas dengan setulus hati. Saya tahu, saudaraku, menjadi seorang Nasrani itu bukanlah hal yang gampang, gitu. Ya. Menjadi orang Nasrani kebanyakan orang mencaci maki, saudara. Tetapi biarlah, saudaraku, apabila di luar sana ada orang agama apapun masuk ke Kristen, dia itu dihina, dicaci maki, dikutuk dan lain sebagainya, Anda harus tetap kuat. Karena kekuatan Anda bukan ada dalam diri Anda sendiri, tetapi kekuatan Anda itu berasal dari Tuhan. Mari kita yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang Kristen adalah sesuatu hal yang harus mengubah saya, membuat saya lebih kuat daripada sebelumnya, saudara. Jangan pernah bermimpi atau punya keinginan bahwa setelah Anda menjadi orang Kristen, Anda akan menjadi seorang yang dipuji-puji, saudara. Itu Anda salah. Justru hal yang pertama yang Anda dapatkan adalah sebuah makian, tuduhan-tuduhan, kutukan, sumpah serapah, saudara. Kenapa, saudaraku? Kristen, Anda pasti satu hal yang dikatakan ada karakomur. Kamu akan masuk ke neraka jahanam. Dan dosa-dosa kamu itu akan tidak bisa diampuni dan lain sebagainya. Ingat, saudaraku, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita melakukan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan-larangan Tuhan. Anda harus percaya. Dan gak usah takut. Saya memberikan contoh pada saya, saudara. Saya memulai dari nol kehidupan saya dari nol, saudara. Dan saya ke Kalimantan ini bukan saya membawa banyak uang dari Sampang, Madura, enggak. Tuhan memproses saya dengan luar biasa, saudara. Orang mungkin menilai bahwa saya ini digaji, enggak, saudara. Saya yang tinggal di Kabupaten Sanggau ini,
Saya pernah untuk menyambung hidup saya dan untuk membiayai anak saya, ya. Saya keliling jualan sayur, saudara. Saya nggak malu. Bahkan saya ngurut orang juga, saya nggak malu, saudara. Bahkan saya juga jual-jual jamu, ya. Puji Tuhan, saya oleh Tuhan Yesus dikasihkan talenta. Saya bisa membuat jamu tradisional, pandai kan. Nah, sudah terkenal kan tentang masalah jamu itu. Nah, saya membuat dan saya jual keliling, saudara. Saya nggak pernah malu. Karena kenapa? Hidup saya itu pantas untuk saya perjuangkan. Hidup saya oleh Tuhan diberkati luar biasa. Dan karena Tuhan Yesus, saya diberikan kekuatan. Orang di luar sana boleh mengatakan mencaci maki saya. Saya berdoa, Tuhan, Kau mengampuni orang-orang itu, Tuhan. Karena mereka belum mengetahui, belum mengerti bahwa Tuhan Yesuslah Allah kita, orang-orang percaya yang luar biasa. Saudara Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada Anda, apapun agama Anda saat ini, dan ada seseorang yang jadilah orang yang bijak. Janganlah engkau menghakimi. Yang terpenting orang itu adalah menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya juga mengasihi keluarga saya juga merindukan keluarga saya, tetapi saya lebih takut dan lebih takut kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa, saudara? Karena Tuhan bikin ke dalam hidup saya. Saudara dengan Tuhan, marilah kita menjadi orang. Bagi pesan saya untuk orang-orang Kristen khususnya, jadilah orang-orang Kristen yang saling mendoakan, saling mendukung, saling menopang. Jangan saling menjahat. Yang banyak saya alami di sini. Tetapi marilah kita menjadi anak Tuhan yang saling memberkati. Berkat itu, saudara, bukan hanya dari sebuah materi, dari uang. Enggak. Doa Anda itu juga sangat berharga. Doa-doa Anda yang tulus. Mari kita semakin hari lebih dekat lagi dengan Tuhan. Buatlah hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi sebuah hubungan yang antara sangat saling membutuhkan. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita. Karena dunia ini adalah dunia yang saat ini Anda diberkati, yang luar biasa. Mari kita saling membantu sesama saudara kita yang mungkin kurang mampu. Karena kenapa, saudaraku? Seberapa banyak pun uang yang Anda miliki, seberapa besar dan banyak pun rumah yang Anda miliki, mobil, harta benda apapun, apabila Anda dipanggil oleh Tuhan, Anda tidak akan membawa itu bersama Anda. Cukup sekian live streaming saya, kiranya kesaksian saya bahwa saya ini adalah orang Sampang, Madura asli. Bagi yang ingin mengetahui rumah orang tua saya, silahkan datang, cek sendiri ya. Di Sampang, Madura, udah saya kasih tahu bahwa alamatnya adalah Jalan Imam Ghazali nomor 98. Dan sekarang rumah itu sudah dihak milik oleh kakak saya. Karena saya tidak tahu, rumah itu saya pun juga sudah punya rumah sendiri ya. Tetapi rumah itulah yang bersejarah, yang dari masa kecil saya. Kalau ingin tahu bahwa saya orang sana, silahkan Anda menghubungi Kelurahan Gunung Sekar ya. Datang, Anda tanya sendiri di mana rumahnya Bapak Sunaryo almarhum, anaknya saya. Kalau di Sampang, saudaraku dipanggil Dian, anak dari Pak Sunaryo, benarkah rumahnya Jalan Imam Ghazali nomor 98, Sampang? Kiranya kesaksian saya ini memberkati saudaraku yang dalam Tuhan yang ingin tahu di mana rumah saya. Silahkan di cross check sendiri. Saya bukan orang yang sempurna, tetapi saya orang yang mau belajar.
yang semakin hari semakin tidak ada niat saya untuk menjelek-jelekan atau menjatuhkan siapapun, tetapi saya melalui live streaming ini saya mau menjawab inbox dan juga beberapa komentar-komentar yang ada, karena di komentar itu uh, ingin tahu kebenaran saya, makanya saya menjawab dengan live ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya teman-teman, semoga kita semua diberkati melalui video ini, dan mari kita doakan agar semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terlebih lagi kita rindu agar suku-suku bangsa boleh datang menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan saya berterima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video di channel ini. Saya berharap teman-teman dukung terus Suara Injil dengan cara like, komen, subscribe, dan juga membagikan video yang ada di channel ini kepada rekan-rekan yang lainnya, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan dan semakin banyak orang yang diberkati melalui video-video yang ada di channel ini. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur pasal 117 dan pasal 118 bagi kita semua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harum berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan, inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus terus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam segala hal dan memampukan kita untuk menjalani setiap kehidupan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.